Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Mikro yang terdiri dari saya Patriana, Sakira Julianti, dan saya Robi Putrajaya. Untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami dari kelompok 4 Ekonomi Mikro merekam video ini dari kediaman masing-masing. Dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang materi teori perilaku konsumen. pentingnya kita mempelajari materi teori perilaku konsumen ini adalah: pertama, tahu keinginan konsumen. Kita harus mengetahui apa saja keinginan dari konsumen, apa saja hal-hal yang disukai dan disenangi oleh konsumen, sehingga apa yang kita produksi akan tepat sasaran. Kedua, untuk memberikan penjelasan perilaku konsumen dalam menentukan permintaan sehingga konsumen mencapai daya guna yang maksimum. Ada beberapa hal pendekatan yang harus kita ketahui dalam mempelajari perilaku konsumen ini, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal sering juga disebut dengan pendekatan marginal utility, yaitu nilai guna marginal. Pendekatan ini beranggapan bahwa kepuasan konsumen dalam sejumlah konsumsi barang atau jasa dapat diukur atau dinyatakan dalam angka kardinal. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Asumsi pendekatan kardinal. 1. Rationality atau rasionalitas. Konsumen secara rasional berusaha mencapai kepuasan maksimum dengan menggunakan pendekatan tertentu. Secara akal sehat, seseorang akan lebih memilih barang yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dengan pendapatan yang dimilikinya. 2. Cardinal utility atau kegunaan utama. Kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang dapat dinyatakan dalam angka kardinal atau numerik. 3. Constant marginal utility of money atau utilitas marginal uang yang konstan. Jika utility dari uang dapat diukur dengan angka, maka dapat pula ditentukan kapan seseorang membeli barang, yaitu setiap rupiah yang dibelikan atas barang tersebut lebih tinggi dibanding dengan utility dari setiap rupiah uang. 4. Diminishing of marginal utility, yaitu menurunnya utilitas marginal kemampuan suatu barang untuk memberikan kepuasan. Dengan pendekatan kardinal atau marginal utility, konsumen mencapai kepuasan maksimum bila PX sama dengan MUX atau MUX per PX sama dengan 1. Untuk kasus di mana konsumen menghadapi beberapa macam barang yang dibeli, maka posisi equilibrium konsumen adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ sama dengan 1. Saya ulangi. Maka posisi equilibrium konsumen adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ sama dengan 1. Syarat ini bisa dicapai dengan anggapan bahwa konsumen mempunyai uang atau budget yang cukup untuk dibelanjakan untuk setiap barang sampai dengan marginal utility setiap barang sama dengan harga masing-masing barang. Bila kita menganggap suatu kasus yang lebih realistis, di mana konsumen yang mempunyai sejumlah uang tertentu yang tidak cukup untuk membeli barang sampai pada tingkat MU sama dengan P, kepuasan tertinggi yang bisa dicapai adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ, lebih besar daripada 1. B. Pendekatan ordinal. Teori ordinal beranggapan bahwa kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang tidak dapat diukur dengan angka-angka atau numerik, tetapi hanya bisa diperbandingkan mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.
Oke, selanjutnya tentang asumsi dasar teori ordinal. 1. Rationality atau dengan rasionalitas. Konsumen berusaha mencapai kepuasan maksimal dengan menggunakan pendapatan tertentu pada harga yang berlaku di pasar. 2. Ordinal utility, bahwa konsumen mampu memberikan peringkat dari kombinasi barang yang lebih disukai. 3. Diminishing marginal rate of substitution, yaitu menurunnya tingkat marginal substitusi. Untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, kemampuan suatu barang untuk menggantikan pengurangan barang yang lainnya akan mengalami penurunan. 4. Price taker atau pengambil harga. Seorang konsumen dianggap sebagai pengambil atau pengikut harga di pasar karena ia menerima harga-harga pasar sebagaimana ditentukan dan menyesuaikan perilakunya dengan biaya-biaya dan anggaran tertentu. 5. Transvisi of prevensi and perfect prevensi, yaitu transivitas prevensi dan prevensi yang sempurna, bahwa jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C, dan asumsi bahwa seseorang mampu menyatakan secara sempurna nama di antara dua pilihan yang tersedia yang lebih disukai. Prinsip dalam analisis perilaku konsumen. Pada saat melakukan analisis terhadap perilaku konsumen, terdapat sejumlah prinsip dasar yang harus kamu pikirkan. Di antaranya, yang pertama, pendapatan yang terbatas. Yang kedua, kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Yang ketiga, adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Pendapatan yang terbatas. Hal ini adalah masalah ekonomi bagi konsumen. Untuk menyiasatinya, ia harus berpikir bijak sebelum melakukan kegiatan konsumsi agar tercipta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika konsumen butuh meningkatkan konsumsi suatu produk, ia tentu perlu mengurangi konsumsi produk lainnya. Kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat adalah hal yang penting yang selalu diperhatikan oleh konsumen sebelum membeli suatu produk. Jika ada dua macam produk dengan harga yang sama, konsumen akan memilih produk dengan manfaat yang lebih besar. Begitupun jika ada dua macam produk dengan manfaat yang sama, konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih besar. Adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Terdapat sebuah hukum ekonomi yang memaparkan bahwa semakin banyaknya jumlah produk yang dikonsumsi seseorang, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang didapat atau dihasilkan. Jika ada tambahan biaya, konsumen cenderung akan beralih ke produk lain. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Tentu saja, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya, 1. Faktor sosial. 2. Faktor marketing strategi. 3. Faktor pribadi. Faktor sosial. Konsumen yang termasuk kelas sosial tinggi tentu tidak akan berpikir panjang sebelum membeli suatu produk. Yang penting baginya adalah dapat terpenuhinya kebutuhannya. Hal ini berbeda dengan konsumen dalam kelas sosial rendah yang harus mampu memperhitungkan setiap pengeluarannya sebaik-baiknya. Itu perbedaannya dengan konsumen kelas tinggi dengan sosial rendah. Faktor marketing strategi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabelnya, yaitu produk, harga, iklan, dan distribusi. Faktor pribadi. Seseorang tentu saja punya preferensi pribadi sebagai alasan di balik perilaku konsumen yang dilakukan, misalnya karena kebiasaan atau kebutuhannya. Sifat-sifat kurva indiferen. Pertama, kurva indiferen bergerak dari kiri ke atas ke kanan bawah. Artinya,
Kemiringan kurva tersebut negatif. Jika suatu jenis barang ditambah, maka jenis suatu barang yang lain harus dikurangi untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Kedua, cembung ke arah objek. Ketiga, tidak saling memotong. Dan yang keempat adalah yang di sebelah kanan atas, menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Perilaku konsumen dengan pendekatan indikator kurva dengan anggapan bahwa pertama, kurva mempunyai pola preferensi atau pilihan suka tidak suka oleh seseorang akan barang yang konsumsi, misal X dan Y. Anggapan kedua, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Dan anggapan ketiga adalah konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Mikro mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan dalam penyampaian materi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.